Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 4 April 2022. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur. Kita hari ini bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya lah aku berkenan, supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu diberitakan sepasang sejoli yang tertangkap basah sedang bermesraan. Rasanya pasti malu sekali mengalami hal itu, hingga keduanya berupaya untuk menutupi muka mereka agar tidak tertangkap kamera. Namun banyak sekali warga yang justru malah sibuk memvideokan hal itu dan berkata-kata sumpah serapah kepada sepasang kekasih ini. Miris sekali rasanya melihat kejadian itu. Bukan saja karena perilaku asusila dari sepasang kekasih ini, tetapi juga dari mulut-mulut dan perilaku jahat orang yang menghakimi tanpa bercermin diri. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini telah kita renungkan di hari Minggu kemarin. Namun mari kita merenungkannya dalam perspektif yang lain. Saya kira perempuan yang diseret di hadapan Yesus pasti sangat terpukul, malu bukan kepalang, dan merasakan bahwa hidupnya telah hancur. Ia dikatakan tertangkap basah berbuat zina, namun ia hanya seorang diri diseret, dipermalukan dan dituntut. Kemana laki-laki hidung belang yang bersamanya? Tidak dikisahkan. Entah laki-laki ini sudah kabur, cuci tangan dari masalah ini, atau laki-laki ini menutup mulut para ahli Taurat dan orang Farisi dengan uang, atau mungkin laki-laki ini justru merupakan salah satu dari mereka. Banyak mata mengelilingi perempuan ini,
menuduhnya, menuntutnya untuk dihukum. Namun Yesus menunjukkan reaksi yang berbeda, pengampunan dan belas kasihan. Dengan bijaksana Yesus mengatakan kepada mata-mata dan mulut-mulut jahat yang mengelilingi perempuan itu, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Mereka semua mundur teratur, mulai dari yang tertua. Kemudian Yesus memandang perempuan itu dan ia berkata kepadanya, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Indah sekali kisah ini. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, pengampunan dan belas kasih Allah tercurah bagi kita. Apapun dosa kita, bahkan yang sungguh memalukan, namun Allah senantiasa mengampuni dan berbelas kasih. Mulai hari ini hingga hari Rabu nanti, paroki kita Bintaro Jaya membuka kesempatan bagi umat untuk mengalami rekonsiliasi, pertobatan, pengampunan dari Allah. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk memperoleh rahmat pendamaian kembali dengan Tuhan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.